Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Fitrani dengan NIM A3202101003. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa perbedaan dari wisata bahari, wisata budaya Indonesia, wisata pertanian, wisata buru, wisata ziarah, wisata cagar alam, dan wisata konvensi. Wisata bahari yaitu wisata yang bisa juga disebut dengan wisata maritima atau tirta yang berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti di pantai, danau, teluk, dan sebagainya. Beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan saat melakukan wisata bahari adalah memancing dan berselancar atau berlayar. Beberapa potensi wisata bahari di Indonesia antara lain terdapat di Kepulauan Seribu, Raja Ampat, Danau Toba, Mentawai, dan Pulau Bali. Lalu wisata budaya Indonesia. Wisata budaya Indonesia yaitu wisata yang bermanfaat untuk memperkenalkan kebudayaan negeri sendiri ke kancah internasional dan sebaliknya. Lalu wisata budaya Indonesia yang bisa kita perkenalkan ke kancah internasional yaitu salah satunya adat istiadat, kesenian seperti seni tari, seni musik, seni drama, dan lain-lain. Lalu wisata pertanian. Wisata pertanian merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian, biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar berjalan-jalan menikmati hijaunya tanaman dan segarnya udara. Contoh wisata pertanian yaitu kebun stroberi. Kita bisa melihat pemandangan dan juga memetik buah secara langsung. Lalu wisata buru. Wisata ini banyak dilakukan di tempat yang memiliki daerah atau hutan berburu yang diizinkan oleh pemerintah. Indonesia sendiri, pemerintah telah membuka wisata buru di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Baluran, lalu di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Cigadang, Sukabumi, dan masih banyak lagi. Hewan yang boleh diburu adalah babi hutan, dan banteng. Lalu wisata ziarah. Wisata ini berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Tujuannya ke tempat suci, makam orang yang dianggap berkuasa atau suci, makam orang besar, pemakaman tokoh terkenal, bukit dan gunung keramat yang syarat legenda, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri juga banyak tempat yang dikunjungi oleh orang-orang yang memiliki maksud tertentu, seperti yang telah disebutkan di atas, antara lain mengunjungi Candi Borobudur, Gunung Kawi, Makam Wali Songo, Candi Prambanan, Pura Basakih Bali, Makam Soekarno, dan lain-lain. Lalu wisata cagar alam. Wisata yang dikenal juga dengan wisata konversi ini dilakukan dengan mengunjungi taman lindung cagar alam, wilayah yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Ada banyak tumbuhan dan satwa yang unik dan indah, dapat dijadikan sebagai objek foto bagi yang suka memotret, sangat cocok dilakukan wisata sejenis ini. Lalu wisata konvensi. Wisata konvensi ini lekat dengan politik. Contohnya adalah bangunan tempat musyawarah, persidangan, dan pertemuan yang dilakukan secara nasional atau internasional. Di Indonesia contohnya yaitu Gedung Senayan di Jakarta. Oke, lalu kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang wisata sejarah, wisata alam, wisata religi, dan wisata pendidikan. Wisata sejarah ini memuat sebuah perkunjungan berbagai peninggalan maupun prasasti, baik seseorang yang menyukai arkeologi dan informasi yang berkaitan dengan sejarah atau masa lampau. Datanglah untuk berwisata sejarah ke candi, museum, benteng, atau melihat prasasti. Lalu wisata alam. Wisata yang dilakukan dengan objek sekitar yang berupa keindahan alam. Wisata ini membuat mata akan dimanjakan dengan keadaan alam yang menakjubkan dan sangat indah. Lalu wisata religi. Wisata yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengunjungi tempat khusus umat beragama, makam, tempat beribadah. Lalu wisata pendidikan. Wisata pendidikan juga disebut dengan wisata edukasi dan banyak dilakukan oleh anak-anak dan sekolah yang bertujuan sebagai sarana penunjang pelajaran yang telah diberikan di sekolah.
Wisata pendidikan diharapkan membuat anak lebih mudah memahami materi pembelajar. Lalu yang terakhir saya akan memberikan contoh wisata dengan daya tarik kondisi iklim. Wisata dengan daya tarik kondisi iklim biasanya adalah wisata alam, karena dilakukan dengan objek di sekitar berupa keindahan alam. Contohnya yaitu wisata yang berada di pegunungan seperti di Tawangmangu, yang berada di lereng gunung. Tawangmangu termasuk salah satu destinasi favorit para remaja karena di sana cuacanya dingin dan pemandangannya sangat indah. Dan di sana juga banyak sekali kafe atau warung-warung yang bisa digunakan untuk nongkrong, makan-makan, ataupun berfoto. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.